warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ukhti muslimah, saudari-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita di kesempatan pagi hari ini dalam majelis yang mulia, majelis ilmu. Allah memudahkan langkah kita untuk datang ke rumah-rumah Allah. Semoga ini dicatat sebagai amal kebaikan dan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah. Man goda ilal masjid la yuridu illa liyata'allamal khaira wa yu'allimal khaira kanat lahu ka ajri hajin tamma hajjatuh. Barang siapa yang berpagi-pagi berangkat ke masjid tidak ada keinginan kecuali mengajarkan kebaikan atau dia belajar kebaikan, maka baginya pahala seperti ibadah haji. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan buku 100 dosa yang diremehkan wanita sampai pada halaman 15. Poin yang ke-1 setelah muqaddimah kita baca, maka dosa yang pertama yang banyak diremehkan oleh kaum wanita dan manusia secara umum adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik adalah dosa yang paling besar, dosa yang tidak akan diampuni, kezaliman yang tiada tara, kesalahan yang sangat fatal, musibah yang dahsyat, dan bencana yang membinasakan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, berbicara tentang kesyirikan, tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi, para rasul, mereka diutus untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah saja. Tujuan yang agung ini tidak boleh terkotori, tidak boleh dinodai, sehingga manusia menyimpang dari
fitrahnya. Jadi kita hidup diciptakan oleh Allah berjalan sesuai fitrah, yaitu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Maka memperingati manusia dari sesuatu yang memalingkan tujuan hidup ini adalah sebuah kewajiban. Memperingati manusia dari perkara yang bisa memalingkan tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah, adalah sebuah kewajiban. Perkara tersebut adalah perkara kesyirikan. Karena kesyirikan bisa memalingkan tujuan hidup manusia di dunia ini. Syirik membatalkan ibadah, sebagaimana tidak bersuci membatalkan sholat. Seorang yang sholat tanpa bersuci, maka batal sholatnya. Maka demikian pula Islam. Seorang muslim, ibadah seorang muslim akan batal dengan kesyirikan. Dalil bahwa syirik adalah perkara besar yang perlu kita ketahui agar kita berhati-hati. Al-Quran surat Luqman ayat 13. Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Apa itu syirik? Syirik artinya secara bahasa menyekutukan. Syirik secara bahasa artinya apa? Menyekutukan. Adapun secara istilah, syirik adalah memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Atau ada yang mengatakan bahwa syirik itu menyamakan Allah dengan selain Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan Allah dengan selain Allah. Apakah itu manusia, apakah wali, apakah malaikat, apakah jin, setan, menyamakan Allah dengan selain Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Allah ada perkara yang khusus yang Allah tahu saja. Contoh misalkan perkara gaib. Perkara gaib itu hanya milik Allah. Allah yang tahu, yang lain gak tahu. Maka kalau kita menyamakan selain Allah dalam perkara gaib, berarti berbuat syirik. Misalnya, kita percaya di alam ini ada yang mengatur perkara gaib selain Allah. Apa itu wali, apa itu penjaga laut. Kita yakin mereka bisa tahu perkara gaib. Ini namanya menyamakan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Berarti kita jatuh dalam kesyirikan. Orang yang datang ke dukun, kalau dia meyakini dukun itu tahu ilmu gaib, berarti menyamakan Allah
dengan selain Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Maka orang yang datang ke dukun telah berbuat syirik. Sehingga pantaslah dosa ini dosa paling besar, karena menyamakan Allah dengan selain Allah. Yang namanya menyamakan ibu-ibu minimal itu sepadan, sebanding, selevel. Kalau menyamakan sesuatu dengan Allah tapi tidak selevel, itu namanya bukan menyamakan, itu namanya mengejek. Orang Jawanya bilang apa? Ngenyek. Ya. Namanya menyamakan kan harus selevel. Nah, ketika Allah disamakan dengan makhluk ciptaan, apakah manusia, apakah jin, apakah wali, penunggu ini, penunggu itu namanya menyamakan Allah dengan sesuatu yang lebih rendah. Itu namanya penghinaan. Ya, maka dosa syirik menjadi dosa paling besar karena menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa disamakan. Karena dosanya besar, maka Allah pun tidak tinggal diam. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk memperingati yang namanya dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguhnya Allah telah diwahyukan kepadamu dan juga kepada nabi sebelummu, jika kamu berbuat syirik maka akan terhapus amalanmu. Saudari-saudari sekalian, syirik ada dua macam, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar memiliki dampak buruk, diantaranya amalan orang yang berbuat syirik akan terhapus. Amalan orang yang berbuat syirik akan terhapus. Bahkan seluruhnya itu terhapus. Jadi seorang kalau sudah muslim kok berbuat syirik, muslimnya itu hilang. Seluruh amalannya apa? Terhapus. Muslimnya hilang. Kalau muslimnya hilang berarti sudah jatuh dalam kekafiran. Ini dampak syirik besar. Ketika seorang sholat, dia mengaku muslim, tapi melakukan perbuatan syirik besar, maka terhapus seluruh amalan baiknya. Sehingga ini menjadi ancaman yang sangat keras bagi yang berbuat syirik besar. Yang kedua, dampak buruk syirik besar, pelaku syirik besar haram baginya surga. Haram baginya surga. Berdasarkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 72. Al-Ma'idah ayat 72. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Sungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, pasti Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan surga. Kalau surga sudah haram, tempatnya kemana?
wa ma'wahun nar, maka tempatnya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, orang yang berbuat syirik itu enggak punya penolong. Tidak punya penolong. Sudah amalan semuanya terhapus, kemudian dia masuk neraka, diharamkan surga. Maka para ulama mengatakan bahwa dosa syirik itu dosa yang tidak bisa diampuni kalau dia tidak taubat. Jadi kalau seorang berbuat syirik dan tidak taubat, maka tidak diampuni dosanya. Ya. Ini dampak buruk yang ketiga dari syirik besar, bahwa syirik besar itu dosa yang tidak diampuni. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni segala dosa bagi siapa yang dikehendaki. Ayat ini Allah tidak mengampuni dosa syirik, maksudnya bagi yang tidak taubat. Kalau dia bertaubat, maka Allah bisa ampuni dosa syiriknya. Sehingga ibu-ibu, bahwa dosa syirik ini memang harus diperingati. Diperingatkan oleh para dai kepada manusia. Terlebih di zaman kita, syirik sekarang itu sudah dijajakan. Jajakan itu apa? Diiklankan. Sudah merambah ke daerah-daerah terpencil. Syirik sudah masuk gang-gang desa. Syirik sudah masuk media elektronik atau cetak. Bahkan mereka tidak malu-malu lagi menawarkan jasa kesyirikan. Ditempel di tiang listrik. Anda mau sukses, pesugihan, hubungi. Nah itu ada. Kalau kita jalan ya, masuk gang-gang kecil, itu sudah ada tempelan-tempelan seperti itu. Pengen sukses, pesugihan, hubungi nomor sekian. Anda belum dapat jodoh, ingin cepat jodoh menghampiri, segera hubungi. Nah ini, di media-media sosial sudah banyak yang menjajakan kesyirikan. Bahkan terang-terangan, tidak lagi malu-malu. Ingin cepat kaya, beli tuyul online. Ada grade-nya tuyulnya. Tuyul yang grade yang sehari 1 juta beda dengan yang sehari 100.000. Ya. Nah ini. Maka kita mempelajari hal-hal semacam ini, bahwa dosa syirik itu dosa yang bahaya, dosa besar, tidak diampuni, dalam rangka menjaga diri kita, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, yang diharamkan surga dan tempat kembalinya di neraka. Maka tugas kita masing-masing, para ibu, para dai, para ustadz, para istri di rumah, menanamkan tauhid yang kuat kepada anak-anak, bahwa Allah satu-satunya yang berhak diminta, Allah satu-satunya berhak diibadahi. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Atas dasar inilah Allah mengutus para nabi, para rasul, untuk menjaga manusia tidak jatuh dalam kesyirikan. Semua musibah yang ada di dunia, bencana apapun, itu awalnya adalah dari kesyirikan. Jadi dosa syirik itu dosa yang mengundang bencana. Selama kesyirikan belum hilang, mustahil kita akan hilang dari bencana. Jadi selama dosa syirik itu ada,
kemudian kita berharap tidak ada musibah, itu mustahil, nggak mungkin. Karena justru dosa syirik itulah yang mengundang bencana itu datang. Dan sejarah sudah membuktikan bagaimana kaum Nabi Nuh diberikan musibah banjir besar. Apa sebabnya? Syirik. Karena dosa syirik. Terus musibah-musibah di permukaan bumi ini, yang paling besar sebabnya adalah karena dosa kesyirikan. Maka wajar kalau kita terus mendakwahkan tauhid, agar manusia paham ibadah itu kepada Allah, tidak boleh menyekutukannya. Dan ibu-ibu, tidak ada pengajian yang paling banyak menyinggung masalah tauhid syirik kecuali pengajian salaf. Pengajian-pengajian yang paling banyak menegakkan tauhid, memperingati manusia bahayanya syirik, itu pengajian Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena pengajian kita, dakwah mengikuti dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang benar, bahwa kesyirikan itu harus diperingatkan sepanjang tahun, sepanjang zaman. Jangan berhenti dari dakwah tauhid. Dan ini ciri untuk mengenal kebenaran. Lihatlah bagaimana isi pengajiannya. Pengajiannya berisi tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah, memperingati kesyirikan. Nah, ini yang benar. Ini dakwahnya para nabi dan rasul. Kita tidak bisa tinggalkan pengajian ini. Dakwah mengajak manusia beribadah kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Namun kadang-kadang suka ada pendapat, pikiran, dakwah tauhid itu dakwah memecah belah umat. Dakwah tauhid itu dakwah yang tidak sayang sama manusia, karena manusia disyirik-syirikin. Ya. Ini hanyalah pikiran manusia. Padahal yang kita ikuti metode dakwah seperti ini, mengajak manusia beribadah kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan, ini metode dakwahnya para nabi dan rasul. Tidak ada satupun nabi dan rasul diutus kecuali untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Jadi bukan memecah belah. Kan manusia sudah tenang, kamu datang dakwah tauhid bilang ini syirik, itu namanya memecah belah. Tidak, kita tidak memecah belah. Justru kita mengajak manusia bersatu, tapi bersatunya di atas kalimat tauhid. Bukan persatuan itu membiarkan masing-masing orang dalam kesyirikan. Bukankah Nabi Muhammad ketika datang ke Mekah, manusia masing-masing beribadah? Bukankah Nabi Muhammad ketika dakwah tauhid di Mekah, sudah ada yang menyembah patung, sudah ada yang menyembah tepung? Kemudian apakah Nabi Muhammad membiarkan penyimpangan ini? Nyembah patung, nyembah yang lain, batu. Apakah Nabi Muhammad membiarkan? Tidak, tapi Nabi Muhammad satukan, ayo ibadah itu hanya kepada Allah. Itu namanya persatuan yang sebenarnya. Bukan kita memecah belah kalimat kaum muslimin, tidak. Karena kita ingin manusia bersatu di atas tauhid. Jadi ibu-ibu, kita jangan bosan belajar tauhid. Karena inilah dakwahnya para nabi dan rasul. Dan itulah yang diajarkan oleh para ulama kita untuk memperingatkan yang namanya kesyirikan. Karena syirik ini benar-benar ancamannya tidak main-main. Orang yang melakukan keluar dari Islam, dosanya tidak diampuni,
amalannya terhapus, diharamkan surga, darahnya halal, boleh diperangi kalau tidak mau taubat. Ini bahaya, syirik besar. Rasulullah SAW yang tidak mau masuk Islam diperangi, karena harus ibadah itu hanya kepada Allah. Maka kita dakwah ngaji tentang tauhid syirik, inilah jalan yang selamat. Maka ibu-ibu, pengajian itu bukan yang pendengar senang saja demi menjaga jamaah. Akhirnya kita nyampaikan pengajian materinya yang enak-enak, yang sepakat-sepakat, ya, tidak menyinggung syirik, perbedaan. Itu bukan pengajian kalau cuma senang-senang saja, hiburan. Namanya senang-senang hiburan. Ya, ada sebagian dai dakwahnya itu cari aman, tidak mau menerangkan syirik, tidak mau menerangkan maksiat dosa, cari aman, cuma menganjurkan keutamaan amal soleh, ya, begini begitu. Tapi manusia tidak diperingatkan dari dosa besar, yaitu kesyirikan. Itu salah, dakwah yang salah. Nabi Muhammad diutus punya 2 tugas. Tugas pertama memberi kabar gembira, tugas kedua memberikan peringatan. Tugas pertama apa? Memberi kabar gembira. Apa maksudnya? Memberi kabar gembira bagi yang taat. Nih, kalau sholat jamaah pahalanya 27. Yang sedekah dilipat gandakan, pahalanya 1000 kali lipat, 700.000 kali lipat. Yang berbuat baik sama orang tua, pahalanya begini. Tapi apakah begitu saja memberikan kabar gembira? Tidak, harus ada yang kedua. Apa tugas Nabi yang kedua? Memberi peringatan. Bukan hanya yang senang-senang saja, pahala, surga, memberi peringatan. Syirik, mengeluarkan orang dari Islam. Syirik, surga haram. Syirik, menghapus dosa. Syirik, tidak diampuni dosanya. Nah, itu peringatan. Harus ada konten dakwah seperti ini, harus ada. Tidak boleh kita membuat jamaah senang saja tapi tidak dikasih peringatan. Karena dosa yang paling besar nomor 1 itu kesyirikan. Seorang meninggal dalam kemaksiatan tapi tidak membawa kesyirikan itu lebih baik daripada dia berbuat syirik kemudian bersih dari maksiat. Ya. Orang dia melakukan dosa maksiat, apakah judi, apakah minuman keras, tapi nggak ada dosa syiriknya. Dia melakukan dosa maksiat, judi, minuman keras, tapi tidak berbuat syirik. Itu lebih baik daripada orang berbuat syirik, namun dia tidak minum minuman keras. Ada orang berbuat syirik, dia tidak berbuat minuman keras, tidak minum minuman keras, tidak main judi, tapi berbuat syirik. Ini lebih parah. Ya. Maka saudari-saudariku, ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, bahwa kita ketika membahas kesyirikan, justru kita memperingatkan manusia dari dosa yang paling besar, bukan memecah belah kalimat. Justru kita ingin menyelamatkan manusia dari dosa yang paling besar ini. Kita sayang sama manusia, maka kita dakwahkan dakwah tauhid ini, dakwah mengajak ibadah kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Ini diantara beberapa dampak besar dari syirik akbar, syirik besar.
Syirik besar secara umum ada 4 macam. Yang pertama, syirik dalam doa. Syirkul akbar, syirik besar, secara umum ada 4 jenis, 4 macam. Yang pertama, syirik dalam doa. Doa adalah perasaan butuh seseorang kepada Allah. Itu namanya doa. Perasaan butuh seseorang kepada Allah. Dia merasa dirinya itu lemah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang berdoa, dia merasa butuh, merasa hina, merasa rendah. Nah, ketika kondisinya seperti ini, itu nggak boleh doanya kecuali kepada Allah, karena ada sifat perendahan. Dia merasa rendah, saya nggak kuat, yang kuat itu hanya Allah. Ini harus doanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Orang yang memalingkan doa kepada selain Allah jatuh ke dalam syirik besar. Orang yang memalingkan doa kepada selain Allah jatuh dalam syirik besar. Maka syirik dalam doa, memalingkan doa tersebut kepada selain Allah. Kita nggak boleh merasa rendah, merasa butuh kecuali kepada Allah saja. Kalau kita mintanya kepada selain Allah, berarti yang selain Allah itu punya kehebatan. Kita sakit nih, lemah. Kemudian tidak doa sama Allah, tapi malah doanya kepada selain Allah. Berarti selain Allah ini punya kehebatan. Dan itulah syirik. Allah melarang kita berdoa kepada selain Allah dalam surat Yunus ayat 106. Allah melarang doa kepada selain Allah dalam surat Yunus ayat 106. Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Janganlah kamu berdoa, menyeru, menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, juga tidak bisa memberikan madarat, bahaya. Kalau kamu tetap melakukan, kamu tetap doanya kepada selain Allah, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka kamu termasuk orang-orang yang berbuat zalim alias berbuat syirik. Maka para ibu, ketika kita sakit, berdoalah kepada Allah. Allah yang maha kuat, Allah yang maha kuasa menyembuhkan. Nah itu. Dalam ayat ini Allah katakan, jangan kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak bisa pula memberi bahaya. Nah kita sekarang kalau lagi terhimpit, ada musibah, doanya kepada selain Allah. Curhatnya kepada selain Allah, ini nggak boleh. Datang ke kuburan yang dianggap keramat, kemudian kita minta, kita curhat di kuburan yang dianggap keramat ini, ya, minta kepada yang dikubur. Anak sakit, cerita kepada yang dikubur, anak saya sakit. Sampai minyak goreng naik harganya, curhat.
kepada yang dikubur. Allahu Akbar. Ini namanya minta doa kepada selain Allah. Tidak bisa ngasih manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Coba turun gak itu harga minyak ya? Nggak ada. Ya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, doa itu kepada Allah saja. Jangan menggantungkan keinginan doa-doa kita kepada selain Allah. Dan ini kesyirikan yang paling banyak. Syirik dalam masalah doa, syirik yang paling banyak. Kalau sedang dihimpit musibah, minta doa kepada selain Allah. Kalau sedang bahagia, lupa sama Allah. Kesyirikan zaman sekarang itu lebih parah daripada kesyirikan di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka itu berdoa kepada selain Allah saat susah saja. Ya. Orang-orang syirik zaman jahiliyah, mereka berdoa kepada selain Allah itu saat senang saja. Kalau saat susah, mereka minta doanya sama Allah. Jadi orang zaman jahiliyah, ketika susah doa kepada Allah, ketika senang doa kepada selain Allah. Hal ini sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 65. Bahwa orang yang berbuat syirik di zaman dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, kalau lagi susah doanya kepada Allah. Kalau lagi senang doanya kepada selain Allah. Perhatikan firman Allah surat Al-Ankabut ayat 65. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka naik kapal di samudra yang luas, da'awullah mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Kalau lagi naik kapal tengah laut susah, banyak ombak, banyak angin, kapal oleng, ini lagi musibah, lagi susah, da'awullah, mereka berdoa kepada Allah supaya selamat. Namanya juga di tengah laut, banyak ancamannya. Maka kalau lagi susah mereka doanya kepada Allah. Falamma najjahum ilal bar, tatkala kami selamatkan mereka ke daratan. Udah selamat sekarang sampai daratan. Sudah senang, sudah bahagia, alhamdulillah, selamat dari ombak, selamat dari angin kencang, selamat dari karam, tidak tenggelam, selamat. Ketika sudah bahagia, senang, idahum yusyrikun, barulah mereka mempersekutukan Allah, berbuat syirik. Jadi orang zaman dulu itu ketika susah doanya kepada Allah, ketika senang doanya kepada selain Allah. Tapi zaman kita sekarang susah senang doanya kepada selain Allah. Berarti kesyirikan di zaman kita lebih parah daripada kesyirikan di zaman dahulu. Zaman kita kalau lagi susah harusnya kan mintanya kepada Allah, tapi tetap mintanya sama selain Allah. Ya. Jadi orang-orang yang berbuat syirik zaman dulu itu lebih berakal. Kenapa lebih berakal? Saya lagi susah, saya lagi di tengah laut, butuh selamat. Karena butuh selamat, doanya sama Allah. Kita yang katanya teknologi canggih,
iPhone-nya sudah iPhone berapa? 14 ya. Nah, harusnya kalau lagi susah itu minta doa sama Allah. Ini lagi susah tetap datangnya ke Pak Dukun, tetap mintanya kepada selain Allah. Harusnya kan lagi susah, kalau secara akal lagi susah itu mintanya sama Allah. Ini enggak, kita lagi susah tetap datang ke dukun, orang pintar, orang apalagi supranatural dan seterusnya. Kita malah lagi susah minta ke kuburan, orang yang sudah meninggal. Ini akalnya enggak dipakai. Lagi susah berbuat syirik, lagi senang apalagi. Kondisi ekonomi kita sudah baik, kehidupan rumah tangga sudah nyaman, ya, lagi bahagia-bahagia berbuat syirik. Takut suaminya direbut orang, datang ke Pak Dukun, minta ilmu pelet. Takut jabatan suaminya hilang, turun, datang Pak Dukun. Takut bisnisnya, usahanya yang banyak bangkrut, maka datang ke orang pintar, bagaimana usaha saya tetap laris manis, ya. Jadi kesyirikan zaman sekarang susah dan senang berbuat syirik kepada Allah. Kalau zaman dulu ketika susah mereka ikhlas doa kepada Allah, ketika senang baru mereka berbuat syirik. Sehingga zaman kita lebih parah kesyirikannya daripada zaman dahulu. Ini yang disebut dengan syirik doa. Meminta hajat, kebutuhan kepada selain Allah. Maka anak-anak kita itu kita ajarkan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nabi mengajarkan sahabat kecil Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta tolong, minta tolong kepada Allah. Minta kepada Allah. Minta pertolongan juga kepada Allah. Jangan sampai anak-anak kita terbawa kesyirikan tanpa sadar. Mau ujian sekolah, diajak ke orang pintar, minta tolong supaya ANBK-nya berhasil. Apa ANBK? Ya. Sekarang kan ujiannya sudah berbasis komputer, ya. Nggak ada, kalau pengen berhasil ujian belajar, bukan ke orang pintar. Maka anak-anak kita tanamkan ketika minta pada Allah, minta tolong juga minta tolong pada Allah. Jangan diajarin kalau lewat tempat sepi numpang-numpang. Ya, ibu-ibu ajarin anak lewat tempat sepi jangan numpang-numpang. Mau lewat numpang sama siapa? Minta perlindungannya sama Allah. Nah, kita mau lewat tempat yang sepi, berlindung sama Allah dari gangguan makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya begitu, ajarkan tauhid. Jangan suruh minta numpang-numpang sama penjaga pohon. Ya, syirik. Ini syirik doa namanya. Minta kepada selain Allah. Yang kedua, macam-macam dari syirik besar, syirik niat. Syirik niat dan keinginan. Ini pun dosa besar. Apa maksudnya? Dia meniatkan ibadahnya untuk selain Allah. Meniatkan ibadahnya untuk selain Allah. Harusnya ibadah itu ikhlas, tapi ini ibadahnya kepada selain Allah.
sholatnya kepada kuburan, puasanya untuk jin, itu namanya syirik niat. Nggak boleh, dosa besar. Maka kalau orang-orang dukun yang kerjasama dengan setan, itu pasti ada kolaborasi syiriknya, itu ada. Nggak mungkin dukun itu dapat ilmu gratis dari setan. Harus ada perbuatan syiriknya. Di antara perbuatan syirik yang diminta yang paling sering apa? Suruh puasa. Tapi bukan karena Allah, karena jin. Ibadahnya yang harusnya kepada Allah, ini kepada selain Allah. Apalagi suruh nyembelih motong kepada jin. Itu namanya syirkun niyah. Syirik dalam hal niat dan keinginan. Niat ibadahnya kepada selain Allah, jelas syirik besar. Motong hewan ayam itu harusnya kepada Allah, dia kepada selain Allah, kepada jin, setan, ya. Maka tanda-tanda dukun itu kadang-kadang melakukan hal-hal yang bernilai syirik besar. Karena dukun tidak akan dapat ilmunya gratis kecuali dia melakukan amalan kesyirikan. Maka syirik niat ini sangat berbahaya. Kita sholat, kita ibadah semuanya karena Allah. Tidak boleh dasar kita ibadah untuk selain Allah. Sedekah, niat awalnya sudah bukan karena Allah. Salah, syirik besar, bukan syirik kecil lagi. Salatnya bukan kepada Allah tapi kepada manusia, seperti orang munafik. Mereka salat asasnya pengen dilihat. Karena itu salat paling berat bagi munafik salat subuh dan salat isya. Kenapa? Karena subuh dan isya gelap. Zaman dulu belum ada lampu. Kalau kondisi gelap, mereka ke masjid ngapain? Gak ada yang ngeliatin saya. Nah, itu orang munafik. Mereka sholatnya pengen dilihat. Kalau datang ke masjid kok gelap, gak ada yang ngeliatin saya, ngapain? Jadi malas mereka. Itulah sholat yang paling berat bagi orang munafik. Maghrib dan isya. Karena niat sholatnya semata-mata pengen dilihat orang. Ya. Maka syirik niat ini sangat berbahaya, menjadikan ibadah kepada selain Allah. Yang ketiga, macam-macam syirik besar, syirik dalam hal ketaatan. Mentaati selain Allah ketika berseberangan dengan ketaatan kepada Allah. Mentaati para ulama, mentaati ahli ibadah, lebih memilih taat sama ulama, sama kiai daripada taat kepada Allah. Allah bilang halal, tapi karena kiainya bilang haram, ikut kiainya haram. Allah bilang haram, tapi karena kiainya bilang halal, ikut bilang halal. Itu namanya syirik ketaatan. Gak boleh kita taat sama manusia dalam memaksiati Allah. Apalagi dalam hal-hal yang sudah baku, hukum Allah tidak bisa dirubah. Allah mewajibkan wanita muslimah memakai jilbab. Kemudian ada kiai bilang jilbab tidak wajib. Kira-kira ibu-ibu pilih Allah apa pilih kiai? Pilih Allah, harus jelas. Kalau kita milih kiai berarti kita syirik dalam ketaatan.
Kita lebih taat sama manusia daripada taat kepada Allah. Nggak boleh. Sampai sekalipun kalau yang memerintahkan itu orang tua. Orang tua yang melahirkan, membesarkan kita, kalau berbuat sesuatu berbenturan dengan ketaatan Allah, kita pilih taat sama Allah. Tidak boleh milih taat orang tua, karena syirik nanti jadinya. Allah memerintahkan kita ibadah kepada Allah saja. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan kamu menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Taati ibadah kita kepada Allah. Kemudian orang tua nyuruh berbuat syirik, nggak ada taat walaupun yang nyuruh orang tua. Kalau kita tetap taat sama orang tua, berarti kita melakukan syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Maka perintah orang tua tidak boleh ditaati kalau memaksiati Allah. Ya. Nah ini. Dan sayangnya manusia banyak terjatuh dalam syirik ketaatan. Kadang-kadang tanpa sadar. Kalau bos atasan memerintahkan, kita cepat langsung. Nggak peduli lagi makan siang, dipanggil sama bos, naik ke atas. Tapi kalau azan berkumandang, kita sedang sibuk urusan dunia, nanti. Nah ini hati-hati. Siapa yang lebih kita taati? Manusia ataukah Allah? Ketika atasan kita yang mentang-mentang dialah yang menggaji, dialah yang memberikan gaji bulanan, kemudian kita taat sepenuhnya. Tapi kalau Allah yang memerintahkan, nanti, gampang, entar, besok, engke, ya. Nah ini nggak boleh. Syirik ketaatan. Atau ada juga yang taklid sama kiainya dengan taklid yang luar biasa. Ketaatan sama kiai super. Ya. Tapi kalau taat sama Allah nomor sekian. Nah ini salah, ini syirkut ta'ah. Syirik dalam ketaatan, nggak boleh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada sesuatu yang lebih patut kita taati kecuali ketaatan kepada Allah dan Rasul. Sampai suami pun nggak boleh kita taati kalau perintahnya itu menyalahi ketaatan Allah. Misalkan suaminya bilang ke ibu-ibu, "Neng, kamu lebih cantik kalau nggak pakai jilbab deh." Ya, kira-kira kita taat nggak sama perintah suami lepas jilbab? Tidak boleh, kita harus mendahulukan taat sama Allah. Atau suami bilang, "Kamu tidak usah deh pakai jilbab yang lebar-lebar, yang biasa-biasa aja kayak ibu-ibu tetangga." Ya, jilbab-jilbab yang menampakkan lekuk tubuh. Tidak boleh. Karena ketaatan kepada Allah harus kita lebih utamakan daripada ketaatan kepada manusia, sekalipun itu suami kita sendiri. Ini syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Manusia banyak yang tidak sadar. Dengan alasan cinta, dengan alasan sayang, akhirnya lebih taat sama suami walaupun perintahnya maksiat. Nggak boleh. Ya. Ketaatan kepada Allah harus kita dahulukan, karena Allah lah yang memberi nikmat, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rizki. Lantas kemudian kita lebih taat sama suami kita daripada taat sama Allah? Tidak boleh. Yang keempat, macam-macam syirik besar, syirik dalam kecintaan, syirkul mahabbah. Syirik dalam hal kecintaan, mahabbah, yaitu menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal kecintaan.
menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kecintaan. Allah dan Rasul yang harus lebih kita cintai daripada diri kita sendiri, daripada orang tua, daripada anak. Cinta sama Allah harus kita lebih dahulukan. Jangan alasan cinta istri, sholatnya laki-laki di rumah. Saya cinta sama istri, nggak bisa lepas kayak perangkok. Akhirnya suaminya sholat di rumah terus, ya. Mentang-mentang pengantin baru, sholat subuh dijamak sama sholat zuhur. Boleh? Nggak ada. Subuh sama zuhur itu nggak boleh dijamak. Alasannya apa? Cinta istri. Nggak ada. Alasan cinta anak. Kemudian kita korbankan kecintaan kita kepada Allah. Anak kita biarkan tidak menutup aurat. Alasannya apa? Cinta anak. Anak kita biarkan tidak sholat. Alasannya cinta anak. Nggak boleh. Cinta Allah, cinta Rasul harus kita utamakan. Walaupun membuat sakit anak kita, membuat kepanasan karena pakai jilbab, tidak ada masalah karena kita menjalankan kecintaan kepada Allah dan Rasul. Jangan dengan alasan cinta kemudian kita meninggalkan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Karena orang nanti di hari kiamat dia akan berkumpul bersama siapa yang dia cintai. Rasulullah mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu akan berkumpul bersama siapa yang dia cintai. Kalau yang dia cintai ahli maksiat, yang dia cintai pelaku dosa, kumpulnya dengan mereka-mereka itu. Tapi kalau kita cinta Allah, cinta Rasul, cinta para nabi, para sahabat, kita akan berkumpul sama mereka. Orang-orang yang mulia. Ini sebagai peringatan bagi para orang tua dalam mendidik anak. Kadang-kadang dengan alasan cinta sama anak, larangan-larangan agama diterjang. Ya, membiarkan anaknya berjoget, menyanyi dengan alasan cinta anak. Membelikan sesuatu yang membahayakan bagi anak dengan alasan cinta anak. Nggak boleh. Syirik dalam kecintaan kalau kita menyamakan Allah dengan selain Allah. Menyamakan saja nggak boleh, apalagi mengutamakan. Mengutamakan suami daripada cinta Allah. Nah ini. Kadang-kadang istri ikut dengan suaminya, padahal jelas-jelas haram. Istri diajak berbuat korupsi. Istri diajak berbuat memalsukan laporan. Kemudian kita ikut demi dapat bagian dunia yang tidak seberapa. Maka ini termasuk bentuk syirkul mahabbah, syirik dalam hal kecintaan. Inilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, macam-macam syirik besar. Jenis yang kedua dari syirik adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Syirik kecil itu adalah yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik kecil adalah syirik yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia masih muslim. Tidak sampai derajat syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak. Tapi kalau syirik besar, pelakunya terancam keluar dari Islam. Tapi syirik kecil ini paling ditakuti oleh Nabi SAW.
Bahkan Nabi paling khawatir, melebihi kekhawatiran dari fitnah Dajjal. Rasulullah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Dan Rasul menafsirkan syirik kecil itu adalah riya. Ya. Maka syirik besar, syirik kecil adalah perkara yang haram. Perkara yang haram dalam agama ini. Tidak boleh kita lakukan karena semuanya masuk dalam kategori nama syirik. Ya, syirik besar, syirik kecil semuanya bahaya. Yang kita harus jauhi diri kita dari yang namanya dosa kesyirikan. Dan di zaman ini dosa-dosa syirik hakikatnya itu tidak berubah. Cuma namanya diganti, dipoles, dibungkus dengan nama-nama yang indah. Jadi ibu-ibu kalau mau memperhatikan syirik-syirik yang ada di zaman kita, itu hakikatnya sama seperti kesyirikan di zaman dulu, cuma dipoles saja. Kemarin heboh spirit doll. Apa spirit doll? Boneka arwah. Itu kan namanya saja yang keren. Ke bahasa Inggris, spirit doll, boneka arwah. Padahal zaman dulu sudah ada kayak begitu. Boneka diajak ngomong, bisa bersuara. Zaman dulu sudah ada. Apa? Seekor sapi bisa ngeluarin suara. Kemudian disembah. Kan syirik zaman dulu. Padahal suaranya itu gara-gara ada lubang di bagian belakang dubur patung anak sapi ini. Sehingga angin masuk dari sana bisa mengeluarkan suara. Orang-orang heboh. Oh, patung bisa bersuara. Ya, syirik. Cuma namanya sekarang dibuat indah, bungkusnya, casingnya dibuat rapi, spirit doll. Padahal sama saja doll-doll juga. Ya. Dibungkus dengan bahasa-bahasa yang halus. Hakikatnya kesyirikan. Dukun-dukun yang bertebaran sekarang, dukun merah, dukun putih, dukun hitam. Zaman dulu sudah ada dukun. Nggak ada itu namanya orang kebal, orang sakti, itu nggak ada. Islam sudah lebih dulu menjelaskan haramnya perdukunan. Islam sudah lebih dulu menjelaskan ancaman bagi pelaku dukun yang mendatangi dukun. Ya. Cuma ibu-ibu sekarang lebih percaya pesulap merah daripada Islam. Iya kan? Ini masalah. Begitu pesulap merah tampil menjelaskan ini cuma trik, ini cuma permainan, oh baru percaya. Padahal dari dulu Islam sudah ngejelasin. Jadi seolah-olah itu kalau belum dibuktikan oleh orang lain kita nggak percaya sama Islam. Padahal Islam sudah dulu lebih menjelaskan bahaya perdukunan, bahaya mendatangi dukun, sholatnya tidak diterima 40 malam kalau sampai percaya keluar dari Islam. Ini kan penjelasan Islam. Apakah penjelasan Islam yang panjang lebar kita tidak percaya, begitu ada orang membongkar trik dukun baru percaya? Itu kan tidak adil. Ya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita berpegang dengan agama Islam yang lurus ini, maka kita akan selamat. Di antara dosa yang paling besar tersebar di zaman ini adalah dosa syirik. Yang kedua, pertanyaan atau kita lanjut poin kedua?
Yang kedua adalah riya dan sum'ah. Ini termasuk bentuk syirik kecil. Riya dan sum'ah. Riya dengan penglihatan, sum'ah dengan pendengaran. Kalau riya memperlihatkan, sum'ah memperdengarkan. Sebagaimana sudah kita sebutkan, bahwa dosa syirik kecil dosa yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara syirik kecil adalah riya dan sum'ah. Perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Perbedaan pertama, syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi dia berbuat dosa besar dan sarana menuju syirik besar. Ini perbedaan pertama antara syirik besar dengan syirik kecil. Syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Cuma dia dosa enggak? Tetap dosa walaupun syirik kecil. Tetap dosa besar. Perbedaan kedua, syirik besar menghapus seluruh amalannya. Syirik besar menghapus seluruh amalannya. Berbuat syirik besar sekali, maka sholat sunnahnya, sholat wajibnya, sedekahnya, puasanya terhapus. Langsung hilang kebaikannya dengan berbuat syirik besar, menghapus seluruh amalannya. Kalau syirik kecil, amalan yang ada riya dan sum'ahnya itu saja yang terhapus. Amalan yang ada riya dan sum'ahnya itulah yang terhapus. Yang lain tidak terhapus. Amalan yang ada riya dan sum'ahnya itulah yang terhapus. Tidak berimbas pada amalan lain. Ini beda syirik besar, syirik kecil. Jadi ibu-ibu kalau ada yang berbuat syirik besar, langsung sholat, sedekah, puasa, zakat, hapus. Itu syirik besar, bahayanya sangat membahayakan. Tapi kalau syirik kecil, kita sholat riya, maka sholat zuhur itulah yang terhapus. Kemudian Nabi sholat zuhur sedekah, neraktir teman-teman, kehapus nggak dosa pahala traktir? Tidak, kalau ikhlas. Tapi sholat zuhurnya itu saja yang terhapus karena ada riyanya. Jadi amalan yang ada riya dan sum'ahnya itulah yang terhapus. Tidak semuanya otomatis kehapus. Ya, seorang sholat zuhur riya, habis sholat dia sedekah, bantu fakir miskin, maka yang terhapus cuma sholat zuhurnya, sedekahnya tidak ikut terhapus. Beda sama syirik besar. Sekali berbuat syirik besar langsung menghapuskan semua amal kebaikan kita. Ini dahsyatnya syirik besar, menghapuskan semua amalan. Kalau syirik kecil, amalan yang ada riya dan sum'ahnya itu saja yang terhapus. Perbedaan yang ketiga,
Pelaku syirik besar kekal di dalam neraka jika tidak taubat. Pelaku syirik besar kekal di dalam neraka jika tidak taubat. Pelaku syirik besar kekal di dalam neraka jika tidak taubat. Adapun syirik kecil, pelakunya tidak kekal dalam neraka. Pelakunya tidak kekal dalam neraka. Ini syirik kecil. Kalau syirik besar, dia nggak taubat, alamat kekal di neraka. Pelakunya kekal di dalam neraka jika tidak taubat. Adapun syirik kecil, pelakunya tidak kekal di dalam neraka. Perbedaan keempat, syirik besar dengan syirik kecil. Syirik besar Allah tidak mengampuninya kecuali bagi yang taubat sebelum meninggal. Syirik besar Allah tidak mengampuninya kecuali bagi yang taubat sebelum meninggal. Syirik besar Allah tidak mengampuninya kecuali bagi yang taubat sebelum meninggal. Jadi syirik besar itu Allah tidak akan ampuni dosanya, kecuali orang yang taubat sebelum meninggal Allah ampuni dosa besar syiriknya. Jadi syirik besar Allah tidak akan mengampuni dosanya kecuali bagi yang taubat sebelum meninggal. Adapun syirik kecil, berada di atas kehendak Allah. Berada di atas kehendak Allah. Allah bisa mengampuni, Allah juga bisa menyiksa. Ya, jadi syirik kecil itu berada di atas kehendak Allah. Kalau Allah mau menyiksa, maka menyiksa sesuai dosa syirik kecilnya. Tapi bisa juga langsung dimaafkan, diampuni. Ya, inilah 4 perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Apa itu riya? Riya melakukan ibadah untuk dilihat oleh manusia. Dia memperlihatkan ibadahnya, tidak karena Allah, tapi ingin dilihat. Yang perlu digarisbawahi ibu-ibu, memperlihatkan amalan. Amalan di sini maksudnya ibadah, bukan urusan dunia. Pamer amalan, tapi amalan ibadah, bukan amalan dunia. Kalau amalan dunia bukan riya, bukan termasuk riya. Riya itu khusus amalan ibadah. Kalau ibu-ibu bikin kuenya dipoto, dipamerin sama temen segrup, riya bukan? Bukan, karena itu urusan dunia. Justru kita bikin memang pengen dilihat, betul kan? Biar pada apa? Biar pada beli. Atau tukang kayu bikin lemari kayu, dia bagusin, dia pernis, dia cat, dipajang di depan rumah, sengaja diperlihatkan lemarinya. Riya bukan? Bukan, itu urusan dunia. Boleh? Boleh, urusan dunia boleh. Tapi urusan ibadah kita pamer, kita perlihatkan,
Disitulah masalahnya. Jatuh dalam dosa yang namanya riya. Kita ibadah umroh, ya, sudah pamer-pamer, lagi tawaf saja live streaming, sengaja mengundang kru, padahal lagi umroh ini. Yang tawaf itu rukunnya umroh, ya. Pamer nggak boleh. Ini disebut riya, pengen dilihat, pengen ditonton, pengen dapat jempol orang, subscribe, pengen dapat like, dan seterusnya. Padahal dia lagi beribadah. Tidak boleh. Karena ini ibadah, bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia, perkaranya ringan. Kita memperlihatkan hasil karya kita, hasil buatan kita kepada orang. Urusan dunia boleh, tapi urusan ibadah tidak boleh. Karena itu Nabi SAW ketika akan berangkat haji, beliau mengatakan, labbaika hajjatan la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk haji, la riya'a fiha wala sum'ah. Tidak ada riya dan tidak ada sum'ah. Nabi sampai mengucapkan ini ketika akan haji, yang Nabi tidak pernah mengucapkan dalam ibadah yang lain seperti sholat. Ya Allah, ini sholat nggak ada riya, tidak ada sum'ah. Nggak pernah Nabi bilang gitu. Ya Allah, ini sholat nggak pakai riya, nggak pakai sum'ah. Tidak pernah Rasul mengatakan demikian. Tapi ketika haji, kenapa Nabi mengatakan ini adalah haji yang tidak ada riya, tidak ada sum'ah? Karena ibadah haji itu, umroh itu ibadah yang paling rawan. Paling rawan kena penyakit riya sama sum'ah. Apalagi zaman kita, zaman teknologi. Dulu zaman Nabi nggak ada teknologi, Nabi sudah berlindung dari riya sum'ah dalam ibadah haji. Apalagi zaman sekarang. Kita harus lebih waspada karena ibadah ini paling rawan kemasukan penyakit riya dan sum'ah. Ya. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, riya dan sum'ah ini adalah syirik kecil tapi sangat berbahaya. Banyak sekali dalil-dalil yang melarang kita berbuat riya dan sum'ah. Di antaranya Rasulullah bersabda, "Ma min abdin yakumu fid dunya maqama sum'atin wa riya'in illa samma Allahu bihi ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah." Tidaklah seorang hamba berdiri di dunia ini dalam keadaan berlaku sum'ah dan riya, kecuali Allah akan memperdengarkan aibnya kepada seluruh makhluk pada hari kiamat. Jadi kita ingin amalan kita didengar orang, dilihat orang, justru malah yang kita dapat kebalikannya. Aib kita didengar orang, aib kita dilihat orang. Man samma'a samma Allahu bih, wa man yura'i yura'illahu bih. Barang siapa yang berlaku sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan aibnya. Barang siapa berbuat riya, maka Allah akan memperlihatkan aibnya. Jadi kita di dunia ingin mempertontonkan kesolehan kita, amal ibadah kita, justru di hari kiamat kita dapat kebalikannya. Aib kita diperlihatkan, dipertontonkan di hadapan orang banyak. Ya malu kita. Kita semua punya aib. Orang yang berbuat riya atau sum'ah ada 3 keadaan. Orang yang berbuat riya atau sum'ah ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, berbuat riya dan sum'ah sebelum ibadah. Niat dasarnya adalah riya dan sum'ah.
Orang yang berbuat riya dan sum'ah ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, berbuat riya dan sum'ah sebelum ibadah. Niat dasarnya adalah riya dan sum'ah. Sebelum sedekah dari rumah itu memang pengen dibilang dermawan. Pengen namanya itu masuk running text. Pengen namanya disebut di mimbar Jumat. Itu belum sedekah ya. Sudah niatnya apa? Riya sum'ah. Keadaan pertama, orang yang berbuat riya sum'ah sebelum ibadah. Niat dasarnya adalah riya sum'ah. Maka orang yang semacam ini, keadaan pertama jelas amalannya tertolak. Jelas amalannya tertolak dan dia berdosa. Jelas amalannya tertolak dan dia berdosa. Kenapa? Karena memang dasarnya pengen riya. Dasarnya pengen riya. Maka jelas amalnya apa? Tertolak. Dan dia dosa. Keadaan kedua, orang yang melakukan riya dan sum'ah di tengah-tengah ibadah. Di tengah-tengah ibadah. Dari rumah ikhlas. Sedekah itu dari rumah sudah ikhlas. Atau berangkat ke masjid sholat dari rumah ikhlas. Di tengah-tengah ibadah, tengah-tengah sholat muncul keinginan riya. Muncul keinginan berbuat sum'ah. Maka harus dilawan. Jika keinginan riya sum'ah di tengah-tengah ibadah harus dilawan. Jika dia melawan keinginan riya sum'ah, selamat. Amal ibadahnya diterima. Tapi kalau tidak melawan, malah senang riya, senang sum'ah, amalannya tertolak. Maka harus dilawan. Kalau dia lawan riya sum'ahnya, selamat. Amalannya diterima. Kalau tidak dia lawan, maka amalannya terhapus. Dari rumah mau baca Quran ikhlas. Begitu di tengah-tengah baca Quran, ada yang memperhatikan, ada yang ngedengerin, akhirnya dibuat-buat bacaannya indah. Dia bukannya melawan riya, malah senang riya, maka pahala baca Qurannya terhapus. Lagi sholat dari rumah ikhlas, sholat berjamaah di masjid. Di tengah-tengah sholat muncul keinginan riya, sum'ah. Di sebelah saya ada calon mertua. Ya, akhirnya salah tingkah, sholatnya dibuat indah karena diliatin calon mertua biar diterima. Bukannya dilawan tapi malah senang dengan riya, maka amalan sholatnya terhapus. Kalau dia lawan, selamat. Tapi kalau tidak dilawan, amalannya terhapus dan dia berdosa. Mau dari rumah sedekah, ikhlas. Sudah ngasih 10.000, ikhlas. Dikomporin sama temennya, masa ke orang kayak kamu 10.000 sedekah? Ayo tambah. Nah, motivasinya sedekah yang kedua karena dipanas-panasin temen, pengen dibilang dermawan. Akhirnya sedekah lagi yang kedua, 1 juta. Yang 10.000 ikhlas diterima. Sedekah kedua 1 juta, pengen dibilang dermawan, maka tertolak. Kenapa? Dia melakukan riya. Ya.
lakukan riya. Ini di tengah-tengah ibadah. Keadaan ketiga orang yang riya dan sum'ah terjadi setelah selesai ibadah. Riya dan sum'ahnya terjadi setelah selesai ibadah. Pulang umroh, sampai rumah disambut tetangga, alhamdulillah sudah nyampe, ya, umroh yang diterima, haji mabrur. Kemudian hati kita senang. Hati kita senang, dipuji orang senang. Pulang sholat, pulang ngaji, ketemu orang tetangga dibilang, aduh Bu Haji rajin bener, ya, alim. Senang kita. Selesai sholat, sudah selesai ibadahnya. Maka riya dan sum'ah yang ada muncul selesai ibadah tidak berpengaruh dengan amalan ibadah kita, alias sah. Tetap sah. Kalau riya sum'ah munculnya setelah selesai ibadah, tidak ada efek, tidak ada pengaruhnya. Ibadah kita tetap sah. Kita senang dipuji orang karena sudah selesai umroh. Kita senang dipuji orang pulang sholat, dibilang alim, ya, maka tidak berpengaruh dengan ibadah karena ibadahnya sudah selesai. Allahu ta'ala alam. Ya, ada pertanyaan, silakan. Ya, ada berapa yang sudah nyampe lewat SMS? Tulisan kan SMS. Jika salah satu anggota keluarga ada yang melakukan dosa kesyirikan, sudah dikasih tahu tapi tetap dilakukan, apakah kita sebagai keluarganya mendapat dampak bencananya juga? Kalau dari sisi menunaikan kewajiban kita sudah selesai. Dari sisi menunaikan kewajiban kita telah selesai karena kewajiban kita menyampaikan. Masalah diterima atau tidak bukan kewajiban kita lagi, karena tugas kita menyampaikan hidayah. Ternyata orang yang berbuat syirik ini belum menerima apa yang kita sampaikan, itu urusan lain. Jadi kalau dari sisi kewajiban kita sudah menunaikan kewajiban. Tapi apakah dari segi dampak bencananya bisa kena? Jawabannya bisa. Karena Allah kalau menurunkan ujian bencana tidak hanya kepada yang berbuat zalim, tapi kepada seluruh manusia. Ya, Allah ketika mengirimkan ujian dan bencana tidak hanya kepada yang berbuat zalim tapi kepada seluruh manusia, dan itu bisa. Makanya kita pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Gak boleh kita bilang udah kita masing-masing aja, kamu gak usah ganggu saya yang berbuat dosa, saya juga yang berbuat dosa tidak ganggu kamu, kan hak asasi manusia, HAM. Gak bisa. Karena kalau sudah musibah turun, yang soleh, yang toleh kena semua. Ini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Selama kita sudah menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah Allah akan menyelamatkan kita dari musibah, dari bencana, walaupun awalnya Allah turunkan bagi semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, barakallahu fiik barakallah. Bagaimana dengan mendoakan teman dengan mengucapkan di hadapannya? Apakah diperbolehkan misalkan teman sakit lalu kita mendoakan? Bagaimanakah sikap yang lebih afdol, mendoakan secara diam-diam atau di hadapannya? Mendoakan seorang muslim boleh dilakukan di hadapannya langsung, boleh pula tidak di hadapannya langsung. Doa di hadapannya langsung. Contoh ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti Assalamualaikum? Keselamatan atasmu, warahmatullah, dan juga rahmat Allah dan keberkahannya. Ini namanya mendoakan saudara kita secara langsung. Boleh? Boleh. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi, bahwa salam dengan cara disebarkan, dengan cara dikeraskan di hadapan orangnya. Jadi ngucapin salam itu ibu-ibu jangan bisik-bisik, atau ibu-ibu dalam hati. Kok kamu gak ngucapin salam? Sudah dalam hati. Gak ada, salam itu harus terucap. Assalamualaikum. Karena diajarkannya dalam syariat, kita mendoakannya secara langsung di depan saudara kita. Karena bisa mendatangkan kecintaan. Bahkan kalau ada yang berantem, tidak saling tegur sapa, yang terbaik di antara keduanya yang ngucapin apa? Yang ngucapin salam, bukan yang diem. Ada yang berselisih, tidak saling tegur, musuhan, yang terbaik yang ngucapin salam. Berarti harus terucap. Karena itulah yang diajarkan dalam syariat, bahwa salam itu diucapkan langsung di depan orangnya, tidak diam-diam, tidak pula dalam hati. Doa kepada kedua pengantin, diucapinnya diam-diam apa langsung ngucapin ibu-ibu? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Diucapin langsung di depan atau kita dalam hati? Diucapkan langsung, karena itu yang diajarkan. Ya, diajarkan oleh Nabi kita SAW apabila melihat ada yang baru menikah, kita ucapkan. Dan Nabi mendoakan para sahabatnya yang baru menikah, diantaranya Utsman bin Affan, didoakan langsung, barakallah, aulim walau bisyatin. Semoga Allah memberkahimu dan laksanakan walimah walaupun motong seekor kambing. Ya. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasulullah, doanya secara langsung, ucapkan secara langsung. Doa menjenguk orang sakit, doakanlah secara langsung. Akan Rasulullah mengajarkan untuk mengusap bagian tubuh yang sakit, ya, agar kita usap dan kita doakan. Boleh, karena ini termasuk perbuatan baik yang diajarkan secara langsung. Apakah boleh kita mendoakan tidak secara langsung, tidak di depannya? Boleh juga. Doa-doa yang sifatnya secara umum, yang memang ya tidak ada keterangan dari Rasul untuk mendoakan secara langsung. Kita doakan secara tidak langsung dari kejauhan. Saudara-saudara kita yang kita cintai di belahan negeri yang lain, yang mereka sedang mendapatkan ujian, cobaan, kita doakan secara tidak langsung di sujud kita, selesai sholat dan seterusnya, yang tidak di hadapannya, ya. Atau kita ingin mendoakan orang saudara kita, orang tua kita, tidak secara langsung, tidak di depannya, silakan. Tapi yang diajarkan untuk mendoakan secara langsung, doakanlah secara langsung. Bagaimana kalau
Bagaimana kalau orang tersebut tidak tahu kalau berbuat syirik, apakah tetap berdosa, Ustaz? Syirik adalah dosa yang paling besar, dan dosa ini sesuatu yang sudah diketahui banyak orang. Kalau dia tidak tahu itu berbuat syirik, ini dilihat di mana dia hidup. Apakah dia hidupnya di pedalaman atau di perkotaan seperti kita seperti ini, yang media televisi banyak, ustadz banyak. Apabila dia hidupnya di pedalaman, tidak masuk listrik, tidak ada ustadz, tidak ada dai, maka hukum dunia dia tetap dihukumi syirik. Hukum dunianya. Anggaplah zaman sekarang masih ada yang berbuat syirik di pedalaman, tidak masuk media, tidak ada listrik, tidak ada ustadz, tidak ada apa-apa. Dia beragamanya beragama nenek moyang, maka hukum dunia tetap dihukumi berbuat syirik. Adapun nanti hukum akhirat, perkaranya tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia hidupnya di perkotaan, tidak mungkin dia tidak tahu. Pasti tahu, karena perkotaan itu sudah banyak pengajian di mana-mana, suara speaker pengajian terdengar, belum lagi media televisi, HP. Maka tidak ada uzur kalau tinggalnya di kota. Kalau dia nggak tahu itu syirik, berarti dia malas belajar. Berarti dia tidak mau belajar, ya. Maka tidak diberi uzur. Yang diberi uzur itu kalau betul-betul di pedalaman, tidak ada berita, tidak ada ustadz, tidak ada listrik, tidak ada HP, TV nggak ada, maka baru diberi uzur. Namun hukum dunia tetap hukum syirik. Bagaimana caranya agar terhindar dari riya dan sum'ah? Nanti kita bahas kiat-kiat terhindar dari riya dan sum'ah. Apakah pamer urusan dunia bisa menimbulkan hasad? Urusan dunia pada asalnya boleh-boleh saja kita pamer, ya. Yang hasad itu yang memperbaiki hatinya. Tapi jangan sampai kita memancing orang hasad, seperti yang terjadi di media. Pamer kekayaan, pamer koleksi tas mewah, diliput hanya untuk pamer kehidupan dunia. Nggak boleh. Seolah-olah hidupnya itu begitu. Jadi hidupnya cuma koleksi tas mewah, hidupnya cuma makan enak, nggak ada ibadahnya. Ini tercela kalau orang seperti ini. Tidak ada tujuan kebaikan dari pamernya. Pamer kartu ATM, masuk ATM, buka saldo, direkam, saling pamer saldo rekening. Buat apa manfaatnya ibu-ibu? Nggak ada manfaatnya. Kalau pamer saldo setelahnya infak, baik. Tapi hanya sekedar pamer saldo, pamer koleksi tas mewah, mobil mewah, sebagaimana acara-acara yang ada di televisi, ini tidak ada kebaikan sama sekali. Hanya akan membuat sakit hati orang-orang yang miskin, orang-orang yang mereka memiliki kebutuhan. Orang tua pernah mengajarkan untuk minta tolong ke kuburan pada saat mau ujian di sekolah. Qadarullah orang tua sudah meninggal. Bagaimana saya sebagai seorang anak untuk meminta ampun untuk orang tua? Dan dahulu belum ada kajian tauhid di kampung. Orang tuanya sudah taubat belum? Ya. Dia menganjurkan kalau mau ujian sekolah, minta tolong ke kuburan. Ini kadang-kadang dilariskan oleh hadis palsu. Hadis palsunya yang berbunyi, barang siapa yang terhimpit satu permasalahan, fa'alaihi bi ashabil kubur, maka dia wajib datang ke penghuni kuburan. Ini hadis palsu. Ya, hadis
palsu dilariskan oleh orang-orang kiai, ya. Nggak boleh. Kalau orang tua kita mengajarkan jika mau ujian ke kuburan di atas kebodohan, maka semoga Allah ampuni. Semoga Allah ampuni dosanya. Maka kita hanya sebagai anak berdoa, ya Allah, ampunilah kejahilan orang tua saya. Begitu saja. Kejahilannya semoga diampuni oleh Allah SWT. Bolehkah jika seorang muslimah ingin berangkat umroh, japri kepada teman-teman untuk minta maaf sebelum ibadah ke Mekah? Apakah ini termasuk perbuatan riya? Dan bolehkah memasang foto untuk niat motivasi? Baik, sebelum berangkat umroh minta maaf. Yang ada itu adab-adab ketika safar, pergi jauh. Sebelum berangkat umroh, pergi jauh, safar atau yang lainnya, kita bukan minta maaf tapi berpamitan. Pamitan, minta doa, dan juga nulis wasiat. Nulis wasiat karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di perjalanan. Ya. Jadi kalau tujuannya japri teman-teman adalah pamitan, boleh secara japri saja. Bagaimana kalau pasang foto untuk motivasi? Maksudnya foto saat umroh. Nanti aja selesai umroh, jangan sebelum umroh. Baru di rumah pakai baju seragam putih-putih sudah foto. Ayo berangkat dong, kamu kapan? Ternyata sampai bandara pesawatnya bannya kempes. Akhirnya nggak jadi berangkat, ya. Katanya motivasi. Ini nanti saja. Selesai umroh baru kita hubungi teman-teman. Ayo berangkat. Alhamdulillah tadi malam saya sudah selesai umroh. Ternyata umroh itu enak, ya. Ternyata umroh itu nyaman. Selesai ibadah. Jangan sebelum ibadah. Karena sebelum ibadah itu masih banyak rintangan. Masih banyak halangan yang kita tidak tahu. Nyampe ke Mekah atau enggak. Berhasil landing pesawatnya, mendarat atau tidak. Kan kita nggak tahu. Tapi kalau sudah selesai ibadah itu justru aman. Nah. Amin. Amin. Bagaimana cara meminta pertolongan Allah Ta'ala agar memaafkan orang tua yang telah wafat dikarenakan semasa hidup belum paham, dikarenakan semasa hidup beliau pernah mendatangi dukun dan percaya kepada dukun. Apakah saya sebagai anaknya bisa meminta taubat atas nama orang tua? Yang kita bisa, ya kita hanya meminta kemurahan ampunan Allah. Ya Allah, ampunanmu kamu yang aku harapkan. Ya, untuk kedua orang tuaku, dia melakukan perbuatan mendatangi dukun di atas kebodohan. Ya, itu aja yang kita doa. Kalau kita memintakan taubat atau terimalah taubat orang tuaku melalui perantara aku, itu tidak bisa. Ya Allah, terimalah taubat orang tuaku melalui perantara aku. Tidak ada. Karena orang taubat itu dia yang melakukan sendiri, tidak diwakilkan sama orang. Tidak diwakilkan. Orang taubat tidak bisa diwakilkan. Kamu yang taubat ya. Nanti aku yang bersih dosanya. Enak? Ya, nggak bisa seperti itu. Taubat itu harus kita yang melakukan taubat, tidak bisa diwakilkan. Orang tuanya yang taubat, anaknya yang bebas dari dosa, nggak bisa. Ya. Kalau ada perusahaan pembuat boneka, apakah kita diperbolehkan kerja di sana? Boneka termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Boneka itu ada dua macam. Boneka yang ada bentuk aslinya di dunia. Bentuk aslinya itu ada di dunia, maka nggak boleh. Berarti kita menyerupai. Boneka bikin persis, macan. Persis. Boneka apa? Yang di dunia itu ada bentuknya.
asli ada. Manusia, bikin boneka manusia persis mirip, ini nggak boleh. Karena mirip, menyerupai makhluk hidup itu tidak boleh. Menyerupai makhluk hidup tidak boleh. Nanti Allah akan katakan hidupkan. Ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kalian ciptakan, apa yang kalian buat. Jenis kedua, boneka yang tidak ada bentuk aslinya di dunia. Doraemon dalam kehidupan dunia ada nggak? Bentuk asli Doraemon tuh ada nggak? Tidak ada. Hello Kitty? Tidak ada. Ini persis seperti mainannya Aisyah. Aisyah satu hari main boneka kuda-kudaan tapi ada sayapnya. Sampai Nabi bertanya, memangnya kuda ada sayapnya? Dalam kehidupan nyata, kuda pakai sayap ada nggak? Nggak ada. Mau nyari kebun binatang manapun yang namanya kuda nggak pakai sayap. Maka ini diberi keringanan. Kalau tidak ada bentuk aslinya di dunia, dia diberi keringanan. Cuma diberi keringanannya bagi anak kecil. Untuk main-main, bukan sebagai koleksi. Kadang udah gede, bantalnya Hello Kitty, gulingnya boneka besar. Padahal umurnya berapa? 25. Umurnya 35. Kalau untuk anak kecil boleh, tapi untuk anak dewasa tidak boleh. Ini khusus boneka yang tidak ada bentuk aslinya di dunia. Ya, yang tidak ada bentuk wujud nyatanya di dunia dibolehkan cuma untuk anak kecil. Nah, pabrik perusahaan boneka ibu ini masuk yang mana? Yang betul-betul ada bentuk aslinya di dunia atau tidak? Barbie itu bentuk aslinya di dunia ada nggak? Banyak, berarti nggak boleh. Karena mirip banget, ada matanya, ada kakinya, ada alisnya. Ya, kalau dia mirip banget tidak boleh. Tapi kalau tidak ada bentuk aslinya di dunia dibolehkan, itu pun untuk anak kecil, bukan sebagai koleksi satu lemari isinya boneka Hello Kitty semua. Nggak boleh. Parenting memberikan kata-kata positif pada saat anak sedang tidur, apakah termasuk syirik? Salah satu cara usaha untuk memberikan motivasi melalui hypnoparenting, bukan menisbahkan pada usaha tersebut. Bentuknya kayak gimana? Kata-kata positif, nak mau tidur baca doa gitu ya. Boleh karena diajarkan Rasul. Tapi kalau kata-kata positifnya bagaimana bentuknya? Ya, perlu dijelaskan dengan contoh supaya bisa dihukumi. Ketika saya hamil, orang tua mewajibkan saya memakai gunting, benda-benda yang harus dipakai ketika akan keluar rumah. Bagaimana memberitahu orang tua tanpa menyinggung bahwa perbuatan ini adalah syirik? Kasih tahu saja, Bu, gunting itu kalau dibawa keluar justru bahaya, kena razia. Apalagi masuk bandara. Ya, betul nggak? Ke bandara bawa gunting kena langsung di imigrasi. Nggak boleh, peraturan itu nggak boleh bawa senjata tajam, alat tajam di luar tempat umum. Jadi secara nalar kita ajak dialog orang tua kita secara nalar. Ibu sekarang kalau bawa-bawa benda kayak begini keluar itu justru kena razia. Ya, maka di rumah saja, namanya gunting kan kebutuhan rumah, bukan buat di luar rumah dan seterusnya. Apakah tempat pengobatan patah tulang termasuk dalam syirik besar? Karena saya pernah mendengar orang tersebut berpuasa kepada selain Allah, yaitu puasa 12 jam di hari tertentu. Pertanyaan lain, apakah hukumnya jika kita mendatangi tempat tersebut karena ketidaktahuan kita? Ini orang yang mengobati patah tulang. Patah tulang itu ada dua macam. Patah tulang dia mengobati dengan ilmu yang memang ilmu tulang.
Nah, itu bisa. Ada orang memperbaiki tulang patah secara ilmu kesehatan, itu boleh. Ada jenis kedua, patah tulang tapi dibumbui dengan perbuatan syirik, maka ini jangan diikuti. Jangan didatangi tempatnya. Kalau kita tidak tahu bagaimana, ya sudah, yang sudah terjadi, kita taubat pada Allah. Jangan diulangi lagi. Yang dulu kita belum tahu, datang ke tempat itu, sekarang sudah tahu, tidak usah datang lagi. Kita bertobat kepada Allah, ya. Jadi kalau patah tulangnya diobatinya normal dengan ilmu kesehatan, ilmu tradisional, tanpa ada bumbu-bumbu syirik, boleh. Tapi kalau ada bumbu-bumbu syiriknya seperti tadi, puasanya 12 jam kepada selain Allah, ini nggak boleh didatangi tempat patah tulang seperti ini. Cari yang lain. Karena jelas termasuk perbuatan syirik. Kalau kita tidak tahu, semoga Allah mengampuni dosa kita dan jangan diulangi lagi. Allahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.